Baik, jadi yang pertama, seorang komunikator, apalagi dalam komunikasi persuasif itu akan berhasil mempersuasi orang lain apabila dia memiliki atau dianggap memiliki keahlian, dianggap ahli di bidang yang sedang dia bicarakan itu. Maka pesan moralnya adalah kalau komunikasi kita ingin harmonis dan berhasil, jangan pernah kita ini menyampaikan pesan atau informasi di mana kita sendiri tidak memahaminya. Itu sudah hukum teori kredibilitas. Sampaikanlah sesuatu pesan atau informasi itu di mana kita juga memahami informasi itu. Sebagai contoh misalkan ya, semua orang tahu kan Albert Einstein itu seorang jenius. Tapi Albert Einstein akan tampak tidak seperti orang jenius ketika disuruh berbicara tentang bagaimana cara membuat tahu sumedang yang lezat di hadapan para pengrajin tahu. Einstein bisa tampak bodoh. Kenapa? Karena dia disuruh berbicara atau memaksakan diri berbicara tentang sesuatu yang tidak dikuasainya. Sebaliknya, seorang pengrajin tahu Sumedang yang paling terkenal, di mana tahunya sangat enak, pasti dia itu akan keluar keringat dingin dan tidak mampu berkata-kata kalau disuruh berbicara tentang misalkan fisika nuklir di hadapan para profesor fisika. Nah, di sini. Jadi, kredibilitas komunikator itu akan dibangun oleh apa yang pertama? Oleh expertness. Jadi apa? Penilaian orang lain bahwa kita ini ahli di bidang yang sedang kita bicarakan. Lalu bagaimana kalau kita ini diminta untuk berbicara tentang sesuatu yang kita sendiri tidak paham atau tidak terlalu paham? Bagi orang komunikasi sebetulnya tidak ada kata menyerah. Maka nanti ada strategi yang disebut dengan remain to silent. Jadi diam seperti katakanlah seekor kucing mengintip tikus. Seekor harimau mengintip mangsanya. Ketika tiba waktu yang tepat dia terkam dan kena. Nah itu. Jadi saya simpulkan saja untuk yang pertama aspek atau komponen kredibilitas expertness ini. Jangan pernah kita ini menyampaikan sesuatu pesan atau informasi di mana kita sendiri tidak paham. Baru kita sampaikan kalau kita sudah paham. Karena ketika kita memaksakan diri, maka kredibilitas kita secara otomatis akan jatuh pada saat itu juga. Yang kedua adalah komponen dari kredibilitas itu trustworthiness. Yaitu adalah sifat dapat dipercaya. Kita akan tampak kredibel, akan dinilai sebagai orang yang memiliki kredibilitas apabila omongan kita, tulisan kita, ungkapan yang kita sampaikan itu dianggap sebagai sesuatu yang dapat dipercaya. Sesuatu yang benar. Sesuatu yang katakanlah benar-benar itu adalah mengedepankan kejujuran. Sekalipun kita menyampaikan sesuatu itu bohong, tentang sesuatu bahwa itu adalah kebohongan, sampaikanlah dengan cara-cara yang bisa mengundang orang percaya dengan kita. Nah, di sini saya juga rada ragu untuk menyampaikannya. Karena dalam konteks komunikasi persuasif, kadang-kadang kebenaran itu adalah kebohongan itu sendiri. Jadi dalam konteks persuasi itu, kebenaran itu tiada lain adalah kebohongan kali 1000 katanya. Kalau kita mampu berbohong 1000 kali secara konsisten, maka kebohongan itu akan menjadi sebuah kebenaran. Nah, seperti itu. Jadi, tampilkanlah diri kita sebagai sosok orang yang dapat dipercaya. Di situ. Melalui apa? Melalui ungkapan kata-kata atau gerak-gerik tubuh kita.